Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada detik ini bisa diberikan taufik untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat zuhur berjamaah di salah satu bulan yang dimuliakan, bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita tentu selalu berharap mudah-mudahan setiap ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelak di yaumil qiyamah Allah berkenan memberikan ridho, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada siang hari ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan juga karena masih dalam momentum hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, maka izinkan kami ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kebaikannya terus menjadi pembimbing untuk kita mengisi waktu-waktu kita yang akan datang, hingga kita berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur bisa kembali bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan di siang hari ini juga saya mohon izin ya untuk kita mungkin belum melanjutkan seri kajian tentang fikih keluarga atau ahwal syakhsiyah yang sudah beberapa kita bahas. Tapi karena hari ini kita masih dalam momentum bulan Syawal, kita akan membahas tentang amalan-amalan ya yang dianjurkan secara khusus untuk kita lakukan di bulan Syawal, yang sesungguhnya jemaah sekalian ini mengisyaratkan kepada satu bentuk pengkondisian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dalam beribadah. Jangan sampai kita ini jemaah sekalian ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kata para ulama, jadilah hamba Allah yang rabbani, ibadahnya setiap waktu sampai mati kita. Tapi jangan hanya ibadah di bulan Ramadan. Nah, karena itu di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza faraghta fansab. Jadi kalau kita sudah selesai dari satu ibadah, maka kemudian kita diperintahkan untuk kemudian melanjutkan ibadah dalam bentuk yang lain. Nah, karena itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan apa yang nanti akan kita bahas ini, Pak, sebenarnya masuk dalam satu pengkondisian dari Allah agar kita bisa istiqomah dalam beribadah pasca Ramadan. Ya, karena memang tantangan terberat dalam kita beribadah itu sebenarnya bukan di bulan Ramadannya, Pak. Ramadan itu wajar setiap orang beriman, setiap muslim beribadah. Ya, kenapa? Karena memang suasananya suasana ibadah. Ya, tapi setelah Ramadan, nah ini yang jadi masalah nih. Ya. Apakah kita masih melanjutkan kebaikan-kebaikan itu? Padahal Nabi SAW juga mengatakan, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla, bahwa amal kebaikan yang paling utama itu adalah yang secara terus-menerus dilakukan, ya meskipun dengan kuantitas atau dalam bentuk yang sedikit. Nah, jadi maka kita akan melihat ya jemaah sekalian, pasca Ramadan ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah men-setting untuk kita agar kita bisa istiqomah dengan apa? Menjadikan waktu-waktu pasca Ramadan ini juga waktu-waktu yang mulia. Ya, jadi bukan hanya Ramadan saja yang memiliki keistimewaan. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, 4 bulan setelah Ramadan adalah 4 bulan istimewa. Ya. Nah, 4 bulan setelah Ramadan ini bulan apa, Pak? Yang pastinya bukan April, Mei, Juni, Juli. Hah? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, satu lagi? Hah? Muharram. Ya, tahun baru Hijriah.
Jadi 4 bulan ke depan ini Pak, ya kalau kita perhatikan adalah 4 bulan yang Allah istimewakan langsung di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebut secara eksplisit. Ya, karena bulan yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran itu kan cuma satu saja, bulan Ramadan. Ya, tapi ada dua keistimewaan jemaah sekalian, atau ada 2 bentuk penyebutan secara implisit oleh Allah di dalam Al-Quran tentang bulan-bulan istimewa. Yang pertama adalah Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa bulan di antara bulan-bulan Hijriyah itu sebagai bulan haji. Yang mana kata Sayyiduna Abdullah bin Umar maksudnya 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Lalu kemudian di dalam surah At-Taubah Allah juga menyebutkan Pak, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah jadikan sebagai ketetapan dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan, 4 diantaranya Allah jadikan sebagai bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Nah 4 bulan ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasu mutawaliyat wa rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulannya berturut-turut dan 1 bulannya yaitu bulan Rajab yang terpisah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, adapun 3 bulan yang berturut-turut ini jemaah sekalian, yaitu bulan yang ke-11, ke-12, 13. Gak ada bulan ke-13 Pak, yang ada gaji ke-13. 11, 12 ke 1 ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang terpisah tadi disebutkan bulan Rajab. Nah, jadi kalau kita buat komparasi nih jamaah sekalian, 2 bulan langsung punya 2 keistimewaan sekaligus, yaitu bulan haji sekaligus bulan haram, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sedangkan kalau bulan Syawal yang hari ini kita berada di dalamnya bulan haji tapi bukan bulan haram. Ya, sedangkan bulan yang pertama nanti dalam kalender Hijriyah yaitu bulan Muharram, yang keempat setelah 3 bulan awal ini itu bulan haram tapi bukan bulan haji. Nah, terlepas apa keistimewaannya ya jamaah sekalian bukan Allah, intinya adalah 4 bulan ini bulan yang istimewa, bulan kita beribadah, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh pasca Ramadan kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pak, memang seakan-akan Allah sudah men-setting ini ya, agar jangan sampai kita dilupakan oleh Ramadan, tetapi Allah kemudian ingatkan untuk kembali ibadah, namun dalam wujud ibadah yang berbeda. Karena memang jemaah sekalian, di antara sifat manusia itu kan di dalam Al-Quran adalah suka berkeluh kesah Pak. Innal insana khuliqa halu'ah. Ya, jadi manusia itu suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu maksudnya begini Pak, salah satunya adalah suka bosan dengan suatu hal yang sering terus-menerus dilakukan. Walaupun kita berharap sebagaimana orang-orang salafus soleh terdahulu Pak, mereka mengatakan kan kalau bisa sih sepanjang tahun adalah Ramadan, ya biar terus terkondisikan ibadahnya. Tapi bayangkan Pak, kalau bisa setahun penuh itu Ramadan terus Pak, bosan nggak ibadahnya Pak? Ya bosan gitu kan, karena manusia itu punya sifat bosan. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang kondisi manusia itu Pak, membuat kita melakukan ibadah kepada Allah secara istiqomah tapi secara bervariasi. Ya, jadi Ramadan kita ibadahnya A, tapi nanti pasca Ramadan ibadahnya berbeda lagi. Nah, jadi maka inilah sebenarnya salah satu tujuan ya kenapa Ramadan kemudian walaupun sudah meninggalkan kita, Allah kembali ingatkan untuk kita beribadah dalam wujud yang berbeda agar kita bisa menjaga keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas ya apa saja amalan-amalan yang secara khusus ya yang hari ini kita sudah berada di bulannya, yaitu bulan Syawal yang walaupun hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan kalau kita bisa melakukan. Setidaknya ada 4 jemaah sekalian. Setidaknya ada 4 amalan ya yang bisa dianjurkan atau secara istimewa kalau bisa dilakukan di bulan Syawal. Nah, bulan Syawal bulannya keberapa Pak? Hitungan kalender Hijriah. 10 ya. Bulan yang ke-10 dalam kalender Hijriah, berarti kurang lebih 2 bulan lebih kita akan insya Allah bertemu dengan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Nah, apa 4 amalan ini jemaah sekalian? Yang pertama tentu sudah kita lakukan Pak ya, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri dengan serangkaian sunnah-sunnahnya ya.
Maka jangan sampai jamaah sekalian ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri nanti di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Pak. Ya. Walaupun ada nanti di bulan Dzulhijjah amalan yang mirip dengan sholat Idul Fitri, yaitu sholat Idul Adha. Ya. Tetapi memang antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha ini, Pak, meskipun dari sisi praktek sholatnya sama, tetapi dari beberapa amalan sunnahnya berbeda. Ya, misalnya kalau sholat Idul Fitri kan sunnahnya kita makan, sarapan sebelum sholat. Tapi kalau Idul Adha malah sunnahnya kita berpuasa. Ya, sholat Idul Fitri membaca takbir takbir muqayyad atau takbir khusus hari raya Id itu disunnahkan hanya sampai ketika khatib naik ke atas mimbar. Tapi kalau sholat Idul Adha, Pak, takbirnya disunnahkan sampai 3 hari tasyrik. Ya, nah jadi ini ibadah yang meskipun banyak kemiripan tapi juga ada beberapa yang berbeda dari amalan sunnahnya. Nah tentu ini sudah kita lakukan ya. Tapi kalau misalnya ya di masalah begini, Pak, kalau ada orang yang belum sholat Idul Fitri, boleh nggak dikodok sekarang, Pak? Ya, karena saking semangatnya takbiran, Pak, ya, saking semangatnya takbiran, setelah sholat subuh kemudian tidur lagi, bangun-bangun ke lapangan sudah bubar tuh jamaah, Pak. Nah, akhirnya bisa nggak dikodok sholat Idul Fitri? Hah? Jadi boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, bisa dikodok. Dalam mazhab Syafi'i bisa dikodok. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak ada kodok atas sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau seandainya kita belum sholat Idul Fitri, silakan sholat Idul Fitri sendirian. Ya. Tapi jangan ngajak-ngajak orang, Pak, ya. Nanti dianggapnya ada Idul Fitri yang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa Syawal, Pak? Sekarang tanggal 16 Syawal ya? 15? Nah, tanggal 15 Syawal ya. Jadi jangan sampai nanti diajak orang-orang yang belum sholat, ya kita sholat Idul Fitri bareng-bareng. Nanti viral itu jadi masalah itu ya. Ini ada Idul Fitri tanggal 15 Syawal. Tapi kalau ingin sholat Idul Fitri sendirian, mengkodok yang mungkin kemarin tidak sempat dilakukan, hukum asalnya boleh. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Baik, kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua adalah jelas sudah kita maklumi semua, Pak. Disunnahkan kita berpuasa selama 6 hari. Yang mana pahala puasa 6 hari setelah Ramadan ini, jamaah sekalian, itu terhitung seperti kita bisa berpuasa selama 1 tahun lamanya. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atsba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari, maka seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Ya, karena dalam hadis juga dikatakan al hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa satu amalan itu, Pak, biasanya Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi 30 hari Ramadan plus 6 hari Syawal, 36 dikali 10 sama dengan 360. 360 itu sama dengan satu tahun. Ya, atau 1 bulan Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. Masih tersisa 2 bulan. 2 bulan sama dengan 60 hari. 60 dibagi 10 adalah 6. Maka dengan kita berpuasa 6 hari pasca Ramadan, itu terhitung kita seperti berpuasa selama 1 tahun lamanya. Nah, tapi yang jadi masalah begini, Pak. Nih, kita akan sedikit rincikan ya beberapa persoalan tentang puasa 6 hari ini. Ada setidaknya 3 masalah yang perlu kita rincikan, Pak. Yang pertama dari sisi waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh begini, Bapak sekalian. Misalnya nih, Pak, ya, ada seorang muslim misalnya, dia tidak sempat berpuasa 6 hari ini di bulan Syawal. Kenapa? Karena dari hari pertama Syawal sampai akhir Syawal, Pak, halal bihalal terus. Misalnya, Pak, gitu ya. Yang namanya halal bihalal itu rukunnya apa, Pak? Rukun halal bihalal yang nggak mungkin hilang. Nah, makan gitu ya. Nah, jadi akhirnya udah setiap hari halal bihalal ya. Halal bihalal reunian SD, reunian SMP, reunian SMA, halal bihalal. Apalagi kalau yang di kantor pajak nih, Pak. Ini kantor pajak dulu waktu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi akhirnya sepanjang Syawal itu pokoknya nggak sempat puasa. Ya. Atau bisa jadi, Pak, ada orang yang sudah puasa 6 hari di bulan Syawal baru dapat 2 hari. Ya, baru dapat 2 hari, masih tersisa 4 hari, rupanya sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Nah, itu pertanyaannya lanjut atau gimana itu? Hah? Nah, ya, artinya pertanyaan fikihnya adalah begini, Pak. Apakah puasa 6 hari ini memang harus dilakukan di bulan Syawal? Ya. Nah, maka jawabannya jamaah sekalian, mayoritas ulama, Pak, khususnya dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, kecuali mazhab Hambali,
itu malah mengatakan, Pak, puasa 6 hari ini sesungguhnya tidak harus di bulan Syawal. Tidak harus di bulan Syawal, ya. Tetapi nilai pahala yang didapat berbeda antara jika dilakukan di bulan Syawal dengan dilakukan di luar bulan Syawal. Maknanya apa jemaah sekalian? Maknanya adalah boleh dilakukan setelah Syawal, tapi tetap lebih utama 6 hari ini dilakukan di bulan Syawal. Nah, bagaimana keutamaannya? Ya, perbedaannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj, bahwa seorang muslim yang berpuasa 6 hari, Pak, di bulan Syawal, maka dihitung dia seperti berpuasa selama 1 tahun dengan kualitas puasa wajib. Tapi kalau dia puasa 6 harinya itu setelah Syawal, Pak, maka dihitung puasanya yang wajib hanya 10 bulan, 2 bulannya dihitung dengan kualitas pahala sunnah. Nah, jadi artinya walaupun boleh, tapi tetap kalau bisa dianjurkan di bulan Syawal. Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, man shamaha ma'a Ramadan kullu sanatin takunu kasiyamid dahri fardhan bila mudha'afah. Barang siapa berpuasa 6 hari itu setelah Ramadan, maksudnya di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa wajib setahun penuh. Tapi jika dia berpuasanya itu wa man shama sittatan ghairaha, di luar bulan Syawal, takunu kasiyamihi naflan bila mudha'afah, maka dihitung seperti dia berpuasa sunnah. Ya, artinya kalau kita bandingkan, Pak, antara ibadah wajib sama ibadah sunnah, mana yang paling utama? Ya, jelas ibadah wajib. Antara sholat zuhur dengan ba'diyah zuhur, mana yang utama? Sholat zuhur. Antara puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Ya. Nah, dalam arti meskipun boleh puasa 6 hari ini pasca Syawal, tapi kalau bisa kita melakukannya di bulan Syawal agar kita dapat kualitas pahala yang lebih besar, yaitu dihitung sebagai puasa wajib. Ya, tapi kalau seandainya seperti kasus yang tadi saya sebutkan, nggak sempat karena ada banyak kegiatan di bulan Syawal, ya apalagi kemudian baru dapat sebagian, ya maka silakan dilanjutkan. Dan pertanyaannya, Pak, apa dasar kok bisa dilanjutkan setelah Syawal? Nah, biar kita tahu juga argumentasi dalilnya. Nah, dalilnya, Pak, adalah hadis yang sama seperti yang tadi kita baca, tapi dengan tafsir yang berbeda yang biasanya dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Jadi hadis yang kita tadi bacakan, man shoma ramadhana tsumma atsba'ahu sittan min Syawal. Biasanya kita terjemahkan kan kayak gini, Pak. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, rupanya jemaah sekalian, ada sebagian ulama menafsirkannya, Pak, itu min Syawal maknanya bukan hanya di bulan Syawal, tapi maknanya adalah dimulai dari bulan Syawal. Ya, jadi min di sini di satu sisi dia punya makna tabait. Tabait itu artinya adalah lafadz untuk menunjukkan kepada sebagian atas sesuatu, berarti di bulan Syawal. Tapi juga dia punya makna, Pak, libtidail ghayah, perbuatan yang dimulai dari sesuatu. Maka terjemahannya dalam tafsir yang kedua adalah barang siapa berpuasa Ramadan lalu dia melanjutkan dengan puasa 6 hari dimulai dari bulan Syawal. Berakhirnya kapan? Dimulai aja dari bulan Syawal, selesainya kapan? Sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Nah, jadi maka puasa 6 hari ini boleh dilakukan setelah Syawal, yang penting belum ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena tujuannya kan apa, Pak? Tujuannya kan untuk dapat pahala 1 tahun lamanya kan? Nah, pahala untuk bisa puasa 1 tahun itu ya tidak mesti dilakukan pada bulan Syawal. Ya, yang penting tidak ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, inilah tafsir para ulama yang membolehkan puasa 6 hari ini setelah Syawal. Ya, tapi sekali lagi, Pak, ini kalau kita memang tidak memungkinkan puasa di bulan Syawal. Namun kalau tetap ditanya mana yang paling afdol, jelas adalah di bulan Syawal. Nah, dan kita sekarang hari ke-15, masih kurang lebih setengah bulan. Ya, kalau bisa kita selesaikan puasa 6 hari ini di bulan Syawal ini. Ya. Tapi saya kemarin pernah ditanya, Pak, pernah saya menyampaikan masalah ini. Ustadz, kalau saya baru tahu kalau puasa 6 hari itu boleh setelah Syawal, kira-kira tahun-tahun lalu itu bisa nggak saya kodok? Karena tahun lalu kasusnya ya tadi, baru dapat 2 hari, masuk Zulqa'dah gitu kan. Nah, jadi akhirnya nggak dilanjutin gitu kan. Nah, kira-kira 4 harinya ini bisa nggak dikodok sekarang? Ini karena baru tahu ilmunya gitu ya. Ya. Saya katakan ya silakan saja kalau ingin mengkodoknya, tapi jatuhnya itu sebagai
puasa sunnah gitu ya, bukan puasa Syawal lagi. Karena batasannya sampai bulan Syawal. Ya mirip-mirip kayak gini, Pak. Mirip-mirip kayak gini. Saya baru bisa beli kambing ini tanggal 30 Zulhijjah. Boleh nggak saya potong kurban, Pak? 30 Zulhijjah. Hah? Ya silakan aja kalau mau motong, tapi jatuhnya itu sebagai sedekah biasa ya, karena batasan waktu kurban kan hanya sampai tanggal 13 Dzulqa'dah. Nah, itu jadi artinya bukan berarti nggak boleh, namun dia berubah ibadahnya jadi dari ibadah khusus menjadi ibadah mutlak ya. Nah, seperti itu kalau setelah lewat Ramadan. Tapi kalau misalnya Ramadan belum ketemu, Pak, ya kita ketemu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, maka jika belum menyelesaikan puasa 6 hari silakan dilanjutkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menganjurkan, Pak, kalau bisa digabung dengan hari-hari utama. Misalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Di situ ada hari Arafah. Lalu tanggal 10 Muharram ada hari Asyura. Nah, itu jadi bisa digabung dengan puasa 6 hari yang belum kita selesaikan ya. Baik, nah jadi sekali lagi puasa 6 hari ini afdolnya di bulan Syawal, tapi bisa dilakukan pasca Syawal dengan nilai pahala yang berbeda. Nah, kemudian jemaah sekalian, dari sisi urutan afdoliyahnya, Pak, dari sisi urutan yang paling utama dalam rangka kita melaksanakan puasa 6 hari ini. Urutan yang pertama adalah kalau masih memiliki qada Ramadan, maka hendaknya dahulukan qada Ramadan, baru puasa Syawal atau puasa sunnah yang lain. Ya, tapi kalau seandainya, Pak, ingin mendahulukan puasa sunnah padahal masih punya hutang qada Ramadan, mayoritas ulama membolehkan, hanya saja makruh. Ya, boleh tapi makruh. Bukan berarti haram ya, menurut mayoritas ulama. Kecuali mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan tidak sah puasa sunnah seseorang yang masih punya qada Ramadan. Ya, jadi artinya ketika dia terlanjur puasa sunnah berubah menjadi puasa qada. Tapi kalau mayoritas ulama, bagi yang sudah meniatkan puasa sunnah padahal dia masih punya hutang Ramadan, puasa sunnah bisa dilanjutkan, tapi itu kurang disukai. Nah, ini kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan yukrahu liman alaihi qada'u Ramadan an yatatawwa'a bisaumin. Dimakruhkan bagi yang memiliki qada Ramadan untuk melakukan puasa sunnah terlebih dahulu. Makruh itu haram atau tidak, Pak? Ya, haram ya. Artinya puasa sunnahnya tetap sah tapi tidak disukai. Ya, artinya dalam arti yang lain tetap dianjurkan kalau bisa qada Ramadan dulu baru puasa sunnah. Nah, tapi kalau nanti Anda bertanya, bagaimana Ustaz kalau misalnya qadanya digabung sekaligus puasa sunnah? Nah, biar lebih ringkas gitu ya. Nanti kita akan bahas yang ketiga. Ini kalau konteksnya kita pisah ya. Jadi kalau kita pisah, dahulukan qada baru sunnah. Tapi kalau nanti digabung ada masalah tersendiri. Nah, yang kedua jemaah sekalian, sekaligus yang ketiga, urutan afdoliyah dari puasa 6 hari ini adalah dilakukan pada bulan Syawal. Tapi ya, urutan yang kedua kalau bisa dilakukan secara berurutan. Namun kalaupun tidak bisa selama masih di bulan Syawal, silakan dilakukan secara tidak berurutan. Jadi afdolnya puasa 6 hari ini, Pak, kalau bisa berurutan di bulan Syawal. Ya, kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtad, tahsulu sunnah bisaumiha mutafarriqah walakin tatabu'uha afdol. Ya, sudah melakukan sunnah puasa Syawal jika dilakukan secara terpisah, namun jika dilakukan berurutan itu lebih utama ya. Dan yang terakhir, Pak, urutan yang keempat ya dari urutan keutamaan puasa Syawal adalah seperti yang tadi kita sebutkan, puasanya dilakukan setelah bulan Syawal ya, selama belum ketemu bulan Ramadan. Nah, jadi pelaksanaan puasa 6 hari ini ada 4 tingkatan keutamaan ya. Dahulukan qada, lalu puasa sunnahnya di Syawal, atau kalau tidak memungkinkan setelah Syawal ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yang tadi sudah kita singgung, bagaimana kalau digabung dengan puasa lain? Ya, digabung dengan puasa qada misalnya, Pak, atau digabung dengan puasa sunnah. Nah, Senin Kamis misalnya, atau Ayyamul Bid misalnya ya. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa digabung atau tidak? Jawabannya jemaah sekalian, sebenarnya, Pak, para ulama semuanya sepakat. Penggabungan antara puasa 6 hari dengan puasa yang lain itu sah dan boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, yang sah yang mana? Boleh dan sah, tapi sahnya yang mana? Apakah semuanya atau salah satunya aja? Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau udah terlanjur puasa dengan menggabungkan beragam niat ini, ya nggak ada masalah. Hanya saja itu tadi saya katakan, mana yang sah. Nah, maka jawabannya, Pak, mayoritas ulama berpendapat kalau puasa 6 hari ini, Pak, digabungkan dengan puasa wajib seperti puasa qada, maka yang sah hanya yang qada saja.
tapi tetap seakan dia mendapatkan keistimewaan dari sisi pemilihan waktu. Ya, jadi qadanya yang sah, puasa sunnahnya tidak, namun dia dapat kemuliaan karena memilih momen waktu yang utama. Jadi mirip-mirip kayak gini, Pak. Mirip-mirip kayak gini. Jadi misalnya ada seorang istri, Pak, dia dalam kondisi haid di bulan Ramadan akhirnya tidak puasa. Nah, akhirnya kan diqadha setelah Ramadan. Nah, karena seorang istri ini kemudian mengqadha Ramadan, Pak. Saya tanya jamaah sekalian, kira-kira lebih mudah puasa Ramadan atau qadha, Pak? Lebih puasa Ramadan atau qadha? Ramadan ya, karena semuanya berpuasa gitu kan. Nah, maka wahai para suami, ya berilah kasih sayang kepada istrimu ya. Ketika dia qadha Ramadan, ya kalian juga berpuasa gitu ya. Jadi jangan sampai nih istrinya puasa sendirian, suaminya memprovokasi dengan makan rendang di dekatnya. Nah, ini kan ini suami yang gimana kayak gini ya. Nah, tapi akhirnya suaminya bilang gini, ya udah, saya ikut puasa, tapi saya nanti pilih puasa yang sunnah gitu kan, di hari Senin atau hari Kamis. Nah, akhirnya istrinya ya qadha Ramadannya di hari Senin atau di hari Kamis. Nah, pertanyaannya, Pak, istrinya tadi dapat nggak pahala puasa Senin atau pahala puasa Kamis? Nggak dapat. Tapi dia dapat keistimewaan pemilihan harinya. Nah, itu ya. Jadi bedakan antara dapat pahala puasanya dengan mendapatkan keistimewaan waktunya. Jadi kalau ada seorang mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, dia nggak dapat pahala puasa Syawal, tapi dia dapat keistimewaan bulan Syawal. Ya. Nah, jadi ini kalau yang digabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Tapi kalau yang digabung, Pak, antara puasa sunnah dengan puasa sunnah, semuanya dapat. Ya, kalau antara sunnah dengan sunnah semuanya dapat. Dan yang kedua, perbedaan lainnya juga, Pak, kalau yang digabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah nggak dapat pahala 1 tahun lamanya. Tapi kalau yang digabung adalah antara sunnah dengan sunnah, maka dia dapat pahala 1 tahun lamanya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, di mana beliau mengatakan, "Lau shoma fi Syawal qada'an aw nadhran aw ghairu dzalik hal tahsulu lahu sunnah aula." Jika seorang berpuasa qadha Ramadan atau puasa nazar yang wajib digabung dengan puasa sunnah atau puasa Syawal, apakah dia dapat amalan puasa sunnah tersebut? Wa zahir al-husul, secara zahir ya dapat karena memang dia berpuasa pada waktu tersebut. Lakin la yahsulu lahu hadzal thawab al-madhkur, tapi dia tidak dapat pahala seperti puasa 1 tahun lamanya. Karena gini logikanya, Pak. Ada orang, misalnya seorang wanita haid tadi ya, haidnya selama 6 hari, Pak, di bulan Ramadan. Berarti dia baru puasa Ramadan berapa hari? 24 hari kan? 24 hari. Di bulan Syawal dia qadha puasa 6 harinya ini dengan niat sekaligus puasa Syawal. Berarti totalnya udah berapa hari dia puasa, Pak? Ya baru 30 kan? Baru 30. Nah, 30 kali 10 berapa? Baru 300 tahun. Berarti kan belum menggenapi satu tahun. Tapi kalau ada orang, Pak, menggabungkan antara puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis, berarti Ramadannya udah selesai belum? Udah selesai kan? Ramadannya udah selesai 30 hari. Lalu dia puasa 6 hari Syawal digabung dengan puasa sunnah yang lain. Maka genap nggak dia puasa selama 1 tahun? Genap. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Al-Khatib, bahwa kalau yang digabung antara wajib dengan sunnah tidak dapat pahala 1 tahun, tapi kalau digabung antara sunnah dengan sunnah maka dapat pahala 1 tahun. Nah, itu. Jadi maka ya kesimpulannya, Pak, kalau bisa dipisah kalau antara qadha dan sunnah. Tapi kalau antara sunnah dengan sunnah, maka silakan digabungkan ya. Tapi jemaah sekalian, penggabungan antara ibadah sunnah dengan sunnah ini, Pak, saya tambahkan bisa dilakukan dengan 2 syarat. Sebenarnya, Pak, penggabungan antara sunnah dan sunnah bukan hanya dalam bab puasa saja ya. Dalam bab sholat juga banyak sebenarnya, Pak, amalan-amalan yang bisa kita gabungkan. Contoh misalnya, kita datang ke masjid, Pak. Ketika datang ke masjid, timer waktu tinggal 2 menit misalnya. Logikanya hanya bisa sholat 2 rakaat sebelum iqamah. Nah, maka kita bisa gabung 3 sholat sebenarnya, Pak. Dalam 2 rakaat itu kita bisa gabung 3 sholat. Sholat apa kira-kira? Yang semuanya sunnah ya. Sebelum qobliyah. Nah, syukrul wudu, kedua tahiyatul masjid, ketiga qobliyah. Ya, bisa digabung jadi 3. Bisa digabung jadi 1 dengan 3 niat sholat sunnah. Tapi penggabungan seperti ini, Pak, biar sah harus memenuhi 2 syarat. Biar boleh harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, memang momentum waktunya bersamaan. Ya, tadi kan contoh yang kita sebutkan waktunya bersamaan. Tapi kalau waktunya tidak bersamaan, Pak, nggak bisa digabung. Misalnya ada orang menggabungkan antara sholat duha dengan tahajud.
Nah, ini nggak bisa Pak. Ya. Walaupun sama-sama sunnah ya, karena waktunya berbeda. Ya, atau nanti puasa Arafah digabung dengan puasa Asyura, nah, itu nggak bisa. Nah, yang pertama. Yang kedua Pak, penggabungan ini bisa dilakukan momentum waktunya sama, jenis ibadahnya beda. Momentum waktunya sama, jenis ibadahnya berbeda. Ya, tapi kalau jenis ibadahnya sama Pak, misalnya sholat taraweh. Sholat taraweh berapa rakaat? Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat kan? Nah, akhirnya ada orang Pak, dia cuma sholat taraweh 2 rakaat. Lalu pulang ke rumah, lalu ditanya, kok cuma 2 rakaat? Saya gabungkan 8 rakaat dalam 2 rakaat. Ah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Hah? Ya karena jadi sholatnya sama gitu, sama-sama taraweh semua gitu kan. Ya kalau seandainya bisa, wah enak nanti Pak. Kita sholat tahajud 2 rakaat, niatnya 1.000.000 rakaat. Ya ini nggak bisa. Nah jadi maka penggabungan ini dengan 2 syarat ya. Momentum waktunya sama, jenis ibadahnya berbeda. Ya, jenis ibadah dalam arti sifat bukan cara ibadah ya, tapi apa? Sebab ibadahnya berbeda. Ya. Nah ini cara kita bagaimana bisa menambah amalan sunnah tapi dengan praktek yang lebih minimalis. Ya. Baik, amalan yang ketiga Pak ya, sedikit kita percepat. Amalan yang ketiga di bulan Syawal ya. Nah, ini mungkin sebagian bisa mengamalkan ya, yaitu menjadikan bulan Syawal sebagai momentum waktu untuk melakukan pernikahan. Nah, ini yang masih jomblo-jomblo atau yang mau nambah lagi ya, Pak. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan aku dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Nah, maka berdasarkan pernyataan Sayyidah Aisyah ini Pak, para ulama umumnya sepakat di antara yang disunnahkan dalam memilih waktu untuk menikah adalah bulan Syawal. Nah, ini juga yang menyebabkan kita puasa Syawalnya tertunda, Pak. Karena banyak kondangan. Sudah banyak kondangan, Pak, Sabtu Ahad. Di bulan Syawal ya. Nah, jadi bulan Syawal ini memang kalau secara tradisi Pak, memang banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bulan Syawal, ya memang itu ada dasarnya kepada sunnahnya apa di dalam ajaran Islam, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Ya. Baik, dan yang terakhir jemaah sekalian, yang terakhir amalan di bulan Syawal yang terakhir, dan tadi sudah kita singgung sebenarnya di awal, bahwa bulan Syawal ini Pak adalah bulan di mana sudah bisa dimulai seorang muslim ingin melakukan ibadah haji. Tapi hajinya adalah haji qiron dan haji tamattu. Ya. Karena ibadah haji ada beberapa jenis, Pak. Ibadah haji ada berapa jenis, Pak? Ada 3. Ini 2 sudah kita sebutkan, tamattu, qiron. Satu lagi apa? Ifrad ya. Dan tidak ada haji Tanah Abang, Pak ya. Tanah Abang belanja oleh-oleh aja. Jadi ada 3 ya, qiron, tamattu dan ifrad. Kenapa saya sebut hanya tamattu dan qiron, Pak? Ya. Karena yang namanya haji ifrad itu tidak dirangkai dengan umroh. Haji ifrad itu hanya haji saja. Dan aktivitas haji dilaksanakan hanya di bulan Dzulhijjah ya. Nanti tanggal 9 wukuf di Arafah sampai selesai melempar jamarat 3 hari tasyrik. Tapi kalau haji tamattu dan haji qiron, Pak, itu digabung dengan umroh sudah bisa dilakukan dari sejak bulan Syawal. Ya, sudah bisa dilakukan dari sejak bulan Syawal. Jadi ketika seorang muslim sudah melakukan perjalanan mau menuju Mekah dari sejak bulan Syawal, Pak, perjalanan itu sudah harus dia niatkan untuk melakukan umroh terlebih dahulu sebelum nanti melaksanakan haji pada bulan Dzulhijjah. Nah, umroh yang dirangkai dengan haji ini namanya disebut qiron atau tamattu. Nah, para ulama yang berbeda pendapat kalau untuk dari Indonesia, Pak. Ada yang bilang mengatakan ihramnya harus ketika melalui tempat yang namanya Yalamlam, ketika masih di pesawat. Ada juga yang membolehkan nanti ketika sampai di Jeddah, ya. Tapi kalau ingin lebih berhati-hati sih pakai baju ihramnya ketika masih di bandara Indonesia, gitu ya. Nanti ketika lewat Yalamlam di situ baru niat ihram untuk umroh sekaligus haji. Nah, lafadznya begini, Pak. Kalau haji qiron, lafadznya adalah labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Aku menyambut seruanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh dan haji. Tapi kalau lafadz niat tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Ya, aku berniat melakukan umroh yang bertamattu sekaligus haji. Nah, bedanya bagaimana, Pak? Ya, ini kita biar sedikit belajar ilmunya biar dimudahkan nanti berangkat haji. Ya, dan kita tutup di sini, Pak. Jadi bedanya gini, Pak. Bedanya adalah haji qiron itu cuma 1 tahallul, haji tamattu itu 2 tahallul. Jadi ketika umroh, ya ketika baru sampai ke Mekah, misalnya dari bulan Syawal kita berangkat gitu, atau bulan Dzulqa'dah biasanya,
Ketika kita sampai Mekah Pak, kita langsung melakukan umroh. Ya, umroh dengan melakukan tawaf, sa'i. Nah, kalau yang mengambil haji tamattu dia bisa langsung tahallul ya. Tahallul itu artinya mencukur sebagian rambutnya dan bisa mengganti pakaiannya dengan yang lain. Tapi kalau ibadah haji kiron Pak, dia tidak ada tahallul. Jadi setelah selesai sa'i, dia terus pakai baju ihram sampai nanti ketemu bulan Dzulhijjah, lalu bersiap menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Jadi tidak ada tahallul untuk haji kiron. Nah, kira-kira Pak, bayangkan kalau orang Indonesia hajinya kiron Pak, dari bulan Syawal. Ya, 2 bulan lamanya nggak melepas baju ihram gitu ya. Itu kan luar biasa beratnya gitu. Makanya dari Indonesia rata-rata hajinya tamattu ya, karena itu lebih memudahkan, nanti beraktivitasnya tidak memberatkan. Nah, itu. Jadi setelah tahallul pertama langsung dia beraktivitas selayaknya masyarakat setempat. Nah, nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, nah itu mulai bersiap lagi pakai baju ihram yang kedua kali untuk bersiap menuju Arafah melakukan wukuf dan sampai selesai ibadah hajinya. Nah, jadi haji yang seperti ini namanya disebut haji tamattu. Namanya haji tamattu. Tapi Pak, konsekuensinya adalah harus membayar dam. Nah, itu konsekuensinya. Dan kenapa Pak harus membayar dam? Damnya menyembelih 1 kambing. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak harus membayar dam? Kenapa? Ada 2 alasannya Pak. Yang pertama tadi karena tamattu. Tamattu itu artinya karena dia menikmati untuk bisa melepas baju ihram ya. Dan yang kedua Pak, karena ihram yang kedua tidak dari mikot. Ya, tapi ihram yang keduanya dari penginapan masing-masing. Nah, itu sebenarnya salah satu meninggalkan kewajiban sebenarnya kan, karena ihram itu kan harusnya di mikot. Tapi karena diberi kemudahan mengambil haji tamattu, maka bisa ihram yang kedua kalinya dari penginapan masing-masing ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang mungkin belum berkesempatan ibadah haji ya bisa berangkat ibadah haji. Kita doakan juga mungkin saudara kita yang hari ini Pak lagi bersiap untuk melakukan ibadah haji untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun antriannya berapa tahun sekarang Pak? Ya? Saya kemarin baru daftar Pak tahun 2024 ya, dan dapat informasi ada aplikasi gitu berangkat hajinya tahun 2053 Pak. Kurang lebih sekitar 28 tahun Pak. 2024 2053 berapa? 28 tahun ya. Itu dari Jakarta Pak ya. Itu dari Jakarta Selatan, nggak tahu kalau daerah lain gitu ya. Jadi kalau kita baru pensiun umur 60 tahun Pak, baru daftar haji 28 tahun berarti umurnya berapa? 88 tahun itu Pak. Ya, itu mending diwariskan aja lah itu. Karena secara fisik mungkin 88 tahun juga berat sekali gitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi yang penting sudah niatkan dulu, usahakan apa yang bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin tidak berkecapaian, paling tidak minimal niat itu menggugurkan kewajiban kita dan usaha kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. Dan bisa jadi warisan untuk keluarga kita mungkin untuk bisa membadalkan atau untuk mewakilkan ibadah haji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan manfaat ya atas 4 amal yang tadi sudah kita bahas dan mungkin kita cukupkan. Ada yang bertanya Pak? Mungkin sebelum kita tutup? Atau cukup? Cukup? Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepadanya hingga akhir hayat kita dan diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.